Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sugeng enjing, sugeng siang. Tetap semangat belajar ya. Untuk anak-anakku terutama kelas 5. Pada hari ini kita bertemu lagi dengan Pak Tri. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar terkait dengan mata pelajaran bahasa Jawa ya. Pada bab pertama di mapel bahasa Jawa ini untuk kelas 5 di semester 1 kita akan bertemu dengan tema pertama yaitu pidato. Oke. Nah, berikut ini WOS atau isi dari materi yang akan kita pelajari bersama pada pertemuan kali ini, yaitu materi kang ajeng kita pelajari. Pertama, tegese pidato utawa pengertian pidato. Kaping pindho, tujuane pidato atau tujuan dari pidato. Ketiga, perangane pidato utawa bagian-bagian dari pidato. Ajeng yang keempat, carane pidato atau cara berpidato. Nah, kita lanjutkan di pokok bahasan yang pertama, yaitu tegese pidato atau pengertian dari pidato. Pengertian dari pidato itu apa? Maksudnya pidato itu apa? Artinya apa? Pidato yaiku micara utawa matur sawijining gagasan ing sangarepe wong akeh kanthi ancas tinamtu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah pidato yaitu berbicara atau mengutarakan suatu gagasan di depan orang banyak dengan suatu tujuan tertentu. Jadi ancas tinamtu itu suatu tujuan tertentu. Begitu ya, itu pengertian pidato. Pokok bahasan yang kedua kita masuk, yaitu di tujuane pidato atau tujuan-tujuan dari pidato. Pidato itu punya tujuan banyak ya, beberapa. Yang pertama yaiku menehi informasi utawa katerangan sawijining perkara. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya yaitu memberikan informasi atau keterangan salah satu peristiwa, kejadian atau kegiatan. Contohnya yaitu penyuluhan. Nah, contohnya penyuluhan. Bisa penyuluhan tentang kesehatan, penyuluhan tentang pendidikan, dan sebagainya. Itu ya. Ajeng tujuan nomor loro yaiku menehi hiburan utawa raos panglipur. Maksudnya gimana? Maksudnya yaitu memberikan hiburan atau membuat rasa terhibur untuk pendengarnya. Contohnya apa? Contohnya stand up komedi ya. Mungkin teman-teman sudah sering melihat di televisi ya, ada stand up komedi. Kita lanjutkan tujuan pidato yang ketiga, yaitu menehi palapuran utawa atur palapuran. Maksudnya adalah memberikan laporan ya. Nah, contohnya yaitu laporan ketua panitia atas setelah berjalannya kepanitiaan,
misalnya kepanitiaan Agustusan dan sebagainya. Nah, pasti di akhir kepanitiaan akan memberikan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepanitiaannya. Nah, tujuan pidato kaping papat yaitu menehi piwulang. Nah, di sini pidato ini berfungsi untuk memberikan ilmu, ya. Nah, menyampaikan ilmu kepada pendengar. Contohnya yaitu dai. Nah, dai Pak Kiai teng pengajian. Nah, niku menehi piwulang. Nah, tujuan pidato kaping 5 yaiku mbujuk utawa ajak-ajak supaya sing ngrungokake nindakake sing dikarepake pamicara. Jadi, tujuan pidato yang ini adalah membujuk pendengar supaya mau melakukan seperti apa yang disampaikan oleh pembicara. Nah, contohnya yaitu kampanye. Nah, kampanye itu di sana pasti pembicaranya mengajak untuk memilih, ya, memilih partai ataupun yang lain, gitu ya. Lanjut, materi yang ketiga yaitu perangane pidato atau bagian-bagian dari pidato. Perangan kaping 1 yaiku pambuka. Nah, teng pambuka isine napa mawon? Di pambuka isinya ada 3. Yang pertama salam. Nah, salam di sini kita bisa menggunakan assalamualaikum atau kita bisa menggunakan sugeng enjing, sugeng siang, sugeng dalu gitu ya. Nah, lanjut atur pakurmatan. Nah, di sini memberikan penghormatan untuk hadirin yang ada di tempat itu. Mulai dari yang derajatnya paling tinggi, urut sampai ke derajat yang paling rendah, ya. Bagian yang ketiga yang harus ada di pambuka yaitu atur panuwun marang Gusti. Nah, di sini kita mengucapkan puji syukur kepada Allah, ya, atas nikmat, karunia dan sebagainya itu. Nah, kita lanjutkan perangan kedua yaitu isi utawa wos. Isine pidato. Nah, teng perangan kedua, di perangan yang kedua ini itu yaitu pembicara harus menjabarkan inti yang akan dibicarakan di dalam pidato. Apakah itu tentang kemerdekaan, Isra Mi'raj dan sebagainya. Perangan kaping 3 yaitu panutup. Nah, ing jerone panutup iku kudu ana sing pertama ya kuwi dudutan kuwi utawa kesimpulan, ya, kesimpulan. Jadi pembicara harus menyampaikan kesimpulan dari pidato yang dibicarakan. Kemudian isi panutup yang kedua yaitu panyuwun ngapura. Nah, di sana pembicara harus meminta maaf kepada hadirin. Barangkali ada salah kata, salah tutur kata dan sebagainya. Kemudian di bagian terakhir di perangan panutup yaitu salam panutup. Nah, kita bisa mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di pokok bahasan yang keempat yaitu carane pidato atau cara bagaimana kita berpidato.
Di sini berpidato itu sangat membutuhkan keterampilan atau harus mempunyai modal-modal sebelum kita berpidato. Modal kaping siji yaiku kudu kendel lan prigel. Kendel itu apa? Kendel itu berani. Kalau prigel, prigel itu pandai ya, terampil. Nah, modal yang pertama harus berani dulu dan punya modal keterampilan. Nah, kaping pindho yaiku pinter olah wicara. Nah, harapannya orang yang berpidato itu harus pintar berbicara, ya. Jadi bisa menempatkan pembicaraan dengan baik. Kaping telu yaiku maca teks ora kaya maca teks biasa. Jadi ada kalanya pidato itu membaca teks, tapi harus dibedakan dengan membaca teks biasa. Harus tepat bagaimana rasa ketika membacanya, kemudian intonasi dan sebagainya. Kaping papat, matrapake panggonan. Di sini pembicara yang ingin berpidato, dia harus bisa menempatkan diri di mana ia berada. Apakah pidatonya itu berada di masyarakat, di sekolah, di lingkungan pengajian, atau di mana, ya. Jadi jangan sampai nanti pembicara itu salah dalam menempatkan diri, ya. Jadi sebisa mungkin pembicara itu harus mengatur di mana ia berbicara. Nah, ngoten nggih anak-anak sedaya materi kita pada hari ini. Nah, cekap semanten wonten kekirangan Pak Tri nyuwun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sedayanipun.